Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah monitor chartnya XAU USD. Hari ini, pagi ini kita akan melihat sekaligus mereview satu hari yang kemarin, kemudian nanti kita coba untuk membuat satu pemetaan satu hari ke depan. Kita awali dari yang satu hari kemarin bergerak di antara sideways dengan ring di antara 1848 hingga 1836. Ya, sesuai dengan perkiraan pada minggu-minggu ini eh, pergerakan masih tetap akan didominasi naik turun terkait dengan ring satu minggu yang sudah tercapai. Kalau kita amati pergerakan yang ada, ring yang kemarin, ring yang satu minggu ini sudah mendekati atau sama dengan ring minggu yang lalu. Ya, kalaupun nanti minggu ini dia bergerak kuat, dia maksimum akan berada di antara 1866 hingga 1875. Oke, kita kembali ke time frame daily dulu. Kita lihat di time frame daily berada di area puncaknya, mencoba untuk kembali menekan, buyer mencoba kembali menekan. Kalau kita lihat dari low-nya, kalau kita perhatikan dari low-nya, ini buyer masih kuat bergerak naik, tetapi jangan lupa di area puncak berada di area ring mingguan, di mana di sana berpotensi akan ada koreksi, di sana akan berpotensi untuk berbalik dari tren naik menjadi turun, ya sesuai dengan range hariannya. Kemudian kita lihat yang kemarin, satu hari kemarin ya, meskipun trennya naik, ya kalau kita perhatikan kecenderungannya memang ke atas dari histori yang ada. Kemudian di atas yang ada level kuatnya juga sudah di breakout. Logikanya kalau di breakout dia akan lanjut. Jangan lupa dia juga sudah lanjut tetapi ditolak kembali. Bahkan dia bergeraknya sudah 700 sekian. Artinya sudah ada kelanjutan. Bukan berarti kalau lanjut dia langsung mencapai puncak tertingginya, tetapi diingat ada banyak aspek yang kita perhatikan, termasuk range yang ini adalah di hari terakhir dalam minggu ini, di dalam pekan ini. Kalau kita ibaratkan dengan time frame yang kecil, time frame H1, maka inilah menit-menit terakhir jelang ganti candle. Ya, karena itu ketika sudah menit-menit terakhir jelang ganti candle dengan posisi yang sudah mendekati range-nya, kemudian sudah mulai ada tekanan, maka kemungkinan besar ditutupnya di sekitaran itu. Ini kemarin sudah diawali dengan candle doji di sana, ya. Sudah diawali dengan candle doji atau penolakan mencoba untuk menaik, kemudian ditolak oleh seller, ditutup dengan warna merah sebagai dominan. Itu artinya ada tekanan seller di sana, ada tekanan yang lebih kuat ke bawah. Hari ini tentu potensi turun akan lebih besar. Ya, probabilitasnya akan lebih besar turun daripada naiknya. Ya, kalaupun naik sekali lagi akan berkisar di antara high-nya 1847. Tadi di time frame yang besar, di time frame weekly, di mana ring tertinggi sudah tercapai, maka di situ berpeluang akan memantul kembali, ya. Untuk satu minggu kemarin, ya berada di 1848 yang tadi sudah kita sebutkan di time frame daily. Kemudian kita masuk di time frame yang kecil untuk melihat potensi dan triggernya nanti. Tentu untuk melihat trigger secara detailnya kita akan mengikuti kondisi pasar yang terkininya.
Kalau kita amati dari time frame H1, pergerakan buyer dan seller cukup seimbang dengan kekuatan sama, naik dan turunnya sama atau hampir sama, sehingga akan konsolidasi kembali berada di ring yang sama. Nanti akan berada di ring ini untuk area level yang paling dekat ya. Ada level yang paling dekat, kita tarik di 1847, 1837. Di area ini nanti akan berpeluang lanjut ketika dia breakout. Nah, kemudian breakoutnya kemana kira-kira? Ya, tentu yang terdekat menuju ke bawah, karena running yang terdekat menuju ke bawah. Sementara yang di atas masih harus melewati perjalanan yang cukup panjang. Karena itu kita akan mencoba untuk mengikuti dulu di level breakoutnya ini. Kita siapkan di level breakoutnya ini untuk sell stopnya. Sell stopnya di 1835.56. Kita taruh sell stop di 1835.56. Targetnya di mana kira-kira? Ya, kita ambil 100 hingga 100 pip dari pergerakan sesuai dengan target per transaksinya, atau mungkin bisa mendekati levelnya di sini. Oke, terlalu jauh. Oke, sell stopnya tadi di 1835, kita coba 56 itu di atas, di bawah. Nah, ini adalah titik entry pertamanya atau untuk breakoutnya. Targetnya nanti bisa mendekati 100 hingga 200 pip. Ya, kita bisa tempatkan dengan pergerakan, atau bahkan kita bisa gunakan level ya. Di level ini kita tidak bisa tentukan untuk, tidak bisa gunakan untuk targetnya karena cukup jauh. Kita bisa gunakan untuk koreksi saja ya. Buy limit di 1831.47. Kita bisa tempatkan untuk koreksinya. Ya, jangan gunakan untuk targetnya karena cukup jauh. Dan kalau kita lihat dari eh, kalau kita lihat dari area, kita lihat dari area retrace-nya, ini berada di dekat area koreksi. Berada di dekat area koreksi dengan jarak yang cukup dekat, maka kita coba nanti adjust dulu ya. Oke, jaraknya cukup dekat, kita bisa ambil limitnya sekaligus di levelnya di sini ya. Kita taruh di sini sebagai koreksinya, sehingga kita ubah angkanya dari 1831 menjadi 1829,55. Diingat, ketika kita manfaatkan limit, yang kita manfaat adalah koreksi, selanjutnya nanti kita ikut posisi sell. Ya, ketika sudah kembali pullback lagi ya, setelah kembali turun lagi. Kemudian yang sell stopnya targetnya bisa tempatkan di tengahnya 1832, atau bahkan mungkin nanti lebih dekat juga boleh, terserah. Yang penting sesuai dengan target per transaksinya, sesuai dengan kondisi pasarnya. Ketika pergerakan cukup lambat, ya kita bisa lebih awal exit dulu meskipun belum tercapai target kita yang biasa kita gunakan. Kemudian di level bawah lagi ya, kita bisa lihat di bawah ini ada level selanjutnya. Ada banyak level yang harus kita perhatikan, mengingat kemarin sudah banyak breakoutnya. Oke, sell stopnya di sana, kemudian limitnya di sini. Oke, sudah cukup jauh, kita nanti mengikuti saja, mengikuti dinamikanya.
Kemudian yang di atas karena cukup jauh dengan runningnya, kita bisa gunakan sell limit dulu ini. Sell limit di 18.47.41. 18.47.41 kita tempatkan di atas, kemudian yang terdekat kita bisa tempatkan buy stopnya di sini. Buy stop kita tempatkan 18.40.73. Ya, target bisa di sebelah atasnya, bisa di area 18.42 atau di 18.43. Sekaligus di area koreksi kita bisa manfaatkan untuk di area levelnya kita bisa manfaatkan untuk koreksi juga ini. Sell limit di 1844.43. Kita bisa tempatkan dulu posisi sell limit di 1844,43. Kita tempatkan jarak yang cukup jauh mengingat konsolidasinya masih dekat sekali, sehingga kita harus menunggu benar-benar nanti ada breakout di sana. Breakout yang pertama berada di 18.35, kemudian breakout yang di atas yang kuat itu berada di area 18.49 ya. Breakout di sana kita bisa ambil posisi buy 18.49.60 ya, targetnya di atasnya lagi. Ketika nanti sudah bergerak sangat kuat, hati-hati bisa berlanjut kembali. Kita buat yang sedikit saja dulu, tidak usah terlalu jauh, mengingat ringnya juga tidak terlalu panjang. Yang sisi bawahnya nanti kita mengikuti setelah melewati breakout di level sebelumnya, termasuk breakout di retracement-nya di 18.29.55 dan seterusnya. Breakout di sana pun kita bisa entrykan sell di sini setelah breakout di 18.29.55 dengan target di bawahnya masih banyak, masih cukup banyak, sehingga masih berpeluang di sana untuk kita taking profit berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pergerakan, untuk potensi dan probabilitas yang kita bisa sampaikan. Ini bukan semata-mata untuk selalu diikuti dengan apa adanya, tapi hanya sebuah gambaran, sebuah ilustrasi. Setidaknya teman-teman nanti bisa membuat satu pemetaan sendiri sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan karakter kita, dan tentu yang paling utama mengikuti dinamika yang ada dengan tidak melupakan wilayah-wilayah pentingnya. Jaga selalu risk management, money manajemennya untuk ketahanan tradingnya, sehingga benar-benar terjaga dari yang namanya margin call. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.